baik. Assalamualaikum Bu Fitri. Salam, Bu Yosi. Bu Fitri. Siang, Ibu Yosi. Ya, maaf Bu Fitri, saya ganggu ke ruangan Bu Fitri. Enggak apa-apa Bu Yosi. Gimana kabar Bu Yosi hari ini? Alhamdulillah Bu Fitri. Kabar baik Bu. Kalau Ibu gimana Bu? Syukurlah Bu, saya sendiri juga alhamdulillah juga kabarnya sangat baik sekali. Tapi ngomong-ngomong, tumben nih Ibu ke rumah saya. Ada apa ya Bu Yosi ya? Iya Bu Fitri. Saya udah lama ya nggak ke ruangan Bu Fitri. Saya kangen pengen cerita-cerita dengan Bu Fitri. Oh, begitu ya Bu Yosi. Iya, boleh Bu Yosi. Ya, gini Bu. Eh, saya akhir-akhir ini ya Bu ya, suka pikirannya agak kurang tenang Bu Fitri. Karena mungkin faktornya banyak Bu Fitri, mungkin karena kesibukan gitu Bu Fitri ya. Istilah anak muda sekarang lagi galau saya Bu Fitri. Jangan galau-galau lah Bu Yosi. Insya Allah setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, baiklah Bu Yosi. Gimana kalau kita sebelum kita mulai perbincangan hari ini, saya mau bertanya ke Bu Yosi, kira-kira perasaan Bu Yosi sekarang masih galau, sangat atau gimana nih sekarang ini? Itulah Bu, kalau boleh saya jujur, saya sedikit merasa tegang Bu Fitri, pikiran otak saya agak tegang semuanya lah gitu kan. Jadi karena apa Bu Fitri, banyak tantangan di pekerjaan Bu Fitri yang membuat saya pengen mencari solusi yang lebih efektif gitu sehingga permasalahan saya itu bisa terselesaikan dengan baik. Gitu Bu Fitri. Oh, begitu ya Bu Yosi. Saya sangat menghargai kejujuran dari apa yang Ibu Yosi tadi sampaikan. Nah, untuk itu mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi supaya ada solusi bersama. Oke Bu Fitri. Nah, sekarang apa tujuan Bu Yosi nih yang ingin dicapai dari sesi coaching ini? Eh, Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Fitri di awal ya, saya ingin Bu Fitri segala mungkin pekerjaan apalah namanya tuh yang diamanahkan kepada saya Bu Fitri bisa saya selesaikan dengan baik gitu Bu Fitri. Oh, begitu. Ya. Baik, Bu Yosi. Lalu tujuan akhir Bu Yosi yang ingin Bu Yosi inginkan nanti seperti apa? Tujuan akhir saya ya Bu Fitri ya, jujur Ya. saya ini kesulitan dalam membagi waktu Bu Fitri. Jadi itu tujuannya nanti ini bagaimana cara membagi waktu itu sebaik-baik mungkin Bu Fitri. Saya agak kewalahan Bu Fitri. Baguslah, Mbak Yosi. Lalu Ya, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin Bu Yosi dari sesi coaching ini, keberhasilan yang diinginkan sama Bu Yosi? ya. Eh, eh, Tujuan akhir ya Bu Fitri ya dari coaching atau sharing kita hari ini adalah pertama ya Bu Fitri, tugas pokok kita adalah sebagai guru, tentu kita harus benar-benar terfokus kepada anak, apalagi saya mengajar di kelas 6 Bu Fitri. Jadi saya pengen anak-anak ini nanti lulus nanti benar-benar nilainya yang terbaik, itu yang pertama Bu Fitri. Yang kedua Bu Fitri, saya alhamdulillah diamanahkan menjadi bendahara BOS ya Bu Fitri. Jadi saya agak merasa takut juga Bu Fitri, takut nanti laporan ini tidak terselesaikan. Itu dari salah satunya tujuan saya adalah bisa menyelesaikan laporan BOS ini dengan baik Bu Fitri, sesuai dengan standarnya atau juknisnya Bu Fitri. Kemudian yang terakhir Bu Fitri, tujuan saya nanti adalah dalam pendidikan CGP ini Bu Fitri, saya pengennya nanti kita lulus ya Bu Fitri dengan nilai yang kalau nggak bisa sangat baik-baik lah Bu Fitri. Jadi tidak asal-asal lulus aja Bu Fitri. Itu tujuan akhir saya dari coaching kita hari ini Bu Fitri. Saya harapkan gitu.
Oke. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Yosi. Iya, Bu. Apa yang membuat Bu Yosi merasa kesulitan dalam membagi waktu itu gitu, termasuk waktu Bu Yosi sebagai bendahara, sebagai CGP, dan Iya, juga sebagai pendidik, seperti itu. iya. Itulah Bu, padahal rasanya ya Bu Fitri, saya sudah membuat schedule atau planning, boleh juga rencana saya hari ini saya kerjakan, hari ini saya kerjakan. Tapi ya Bu Fitri, rencana yang kita Allah yang berkata lain gitu kan. Kadang-kadang ada saja pekerjaan yang mendadak Bu Fitri. Apalagi sekarang ini kan ada macam-macam kegiatan kita kan, guru ini kadang-kadang pergi BIMTEK, pergi ada acara gitu kan. Kemudian juga Bu Fitri, saya bukan apa gitu kan, bukan mengecilkan gitu, bukan tidak ikhlas gitu kan. Kadang anak saya Bu Fitri, karena kita kodrat kita sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga juga, apalagi anak saya masih kecil-kecil dan sekolahnya di luar daerah lah Bu Fitri. Jadi kadang-kadang mereka rindu. Karena kan saya tidak apa namanya kurang jarang pergi kunjungan mereka gitu kan. Kadang mereka udah nangis, Bu, Aisyah kangen, Aini kangen katanya Bu Fitri. Jadi mereka butuh sebentar aja lah gitu kan ketemu ibu katanya. Jadi mungkin itulah Bu Fitri yang mendadak itu yang tidak sengaja itu yang membuat saya agak apa namanya gitu kan takut juga gitu karena waktu saya itu tidak terbagi dengan tepat Bu Fitri. Oh, baik Bu Yosi, seperti itu ya yang Ibu Yosi rasakan. Iya Bu Fitri. Mungkin Bu Yosi bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan tidak bisa itu muncul pada diri Bu Yosi. Iya. Perasaan takut, rasa apa namanya tuh gagal nanti dalam semua tanggung jawab yang diberikan. Yang pertama itu Bu Fitri ya, saya sebagai guru kita ya Bu Fitri, takut nanti anak-anak ini gagal gitu. Yang pertama, yang kedua di bidang saya apa namanya sebagai bendahara itu takut laporan itu tidak selesai dengan maksimal Bu Fitri. Kemudian nanti takut ada apa namanya pemeriksaan lah gitu kan. Takut tidak sesuai, tidak cocok gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya takut sekali Bu Fitri tidak lulus CGP ini apa namanya kita sudah berusaha dari awal gitu kan banyak yang pengorbanannya. Kemudian tapi karena mungkin tidak bisa membagi waktu, tugas tidak terselesaikan dengan baik. Jadi saya takut Bu Fitri, itu yang membuat saya merasa takut gitu. Baik Bu Yosi, saya paham dengan cerita Bu Yosi tadi. Lalu bagaimana Bu Yosi menghadapi situasi tersebut? Menghadapinya ya Bu Fitri. Ini salah satunya Bu Fitri. Saya ingin biarpun Bu Fitri mungkin lebih muda umurnya dari saya ya Bu ya. Tapi saya melihat Bu Fitri pengalamannya sudah banyak mungkin ya. Dengan sistem coaching atau sharing ini saya apa namanya ingin sekali gitu Bu Fitri membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan di kepala saya yang bikin saya ini agak merenung setiap hari, bisa nggak ya, mampu nggak ya gitu Bu Fitri. Jadi juga membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi sekarang Bu Fitri. Kemudian saya juga merasa senang gitu Bu Fitri bisa mendengarkan dan memberi dukungan kepada saya Bu sebagai coach saya gitu. Oke, Bu Yosi, kita akan bersama-sama ya mencoba mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Bu Yosi lalui ini. Ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Yosi tambahkan? Mungkin yang saya tambahkan ya Bu ya, sedikit saya ingin ya Bu ya, saya harus gimana saya supaya optimis gitu Bu atau percaya diri dan terampil juga Bu saya menyelesaikan masalah dalam amanah yang saya apa namanya yang saya emban sekarang Bu dengan baik gitu Bu Fitri. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi yang akan dilakukan. Kira-kira
apa rencana yang ingin Bu Yosi untuk mencapai tujuan dari pekerjaan yang Bu Yosi inginkan ini? Ya, saya sudah juga Bu Fitri karena sharing kita tadi ya. Kemudian agak terbuka Bu Fitri pikiran saya. Kemudian juga mungkin salah satu ya Bu Fitri rencana aksi nanti terutama di dalam pembelajaran di kelas gitu ya Bu Fitri. Saya akan semaksimal nanti akan mencari materi pelajaran sebanyak mungkin kemudian yang bisa menunjang gitu Bu Fitri dan menggunakan bermacam-macam strategi nah gitu Bu Fitri dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa itu rencana saya Bu Fitri. Kemudian juga dalam menyelesaikan laporan bos ini Bu Fitri, saya mungkin kita ini tidak bisa bekerja sendiri mungkin ya Bu Fitri. Kita ini manusia sosial tidak bisa bekerja tanpa bantuan orang lain. Jadi nanti saya dalam jam kos atau jam kosong mungkin ada jam mata pelajaran masuk. Kemudian saya akan mengerjakannya minta bantu dengan operator sekolah mungkin Bu Fitri karena tidak sibuk. Itu yang kedua. Kemudian dalam CGP ini Bu Fitri, nanti saya akan mungkin ada di antara teman kita ya Bu, satu PP apalagi yang dekat saya dengan Bu Bet nih. Bu Bet, saya akan berkolaborasi nanti Bu. Mana yang tidak paham, saya dengan tugas JKP, nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Bet dan Bu Depni gitu Bu Fitri. Itu rencana aksi saya Bu Fitri. Ya. Oke, Bu Yosi, mungkin itu ada langkah-langkah yang sangat bagus sekali menurut Iya, saya. iya, Rencana yang Bu Yosi lakukan itu sudah terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Yosi nantinya mengatasi tantangan dalam tugas yang diamanahkan kepada Bu Yosi. iya. Terima kasih Bu Fitri ya. Kemudian ya Bu ya, jadi terima kasih karena Bu Fitri sudah menganggap saya sangat baik. Mungkin langkah-langkahnya ya Bu Fitri. Baik, Bu Yosi. Ya, Sekarang kita masuk kepada tahap tanggung jawab. Kira-kira apa komitmen yang ingin Bu Yosi lakukan terhadap rencana aksi yang sudah Ibu Yosi lakukan? ya. Rencana aksi yang sudah kita buat berdua ya Bu Fitri dan yang lebih fokusnya saya gitu ya Bu. Saya akan berkomitmen Bu dan mempersiapkan segala tenaga, pikiran, kemudian mungkin saya akan mengenyampingkan Bu Fitri urusan-urusan yang mungkin tidak urgent. Dan saya akan nanti akan mendahulukan yang urgent Bu Fitri. Mungkin itu komitmen saya Bu Fitri terhadap apa yang telah rencana aksi yang telah saya buat. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Yosi dalam menjaga komitmen Bu Yosi tersebut? Mungkin salah satunya ya Bu Fitri agar terlaksana komitmen yang telah kita buat, rencana aksi yang telah kita buat. Seperti kata saya tadi Bu Fitri, kita tidak bisa ya Bu Fitri bersosial, tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Salah satunya Bu Fitri, nanti saya akan minta bantu Bu Fitri, di sekolah saya banyak yang senior, kemudian mentor juga saya minta bantuan nanti feedbacknya, kemudian terutama dalam CGP Bu Fitri, kalau yang dalam masalah pelajaran nanti saya juga minta bantu bagaimana observasi nanti teman itu apakah apa tuh mantap gitu PBM yang saya laksanakan di kelas mantap. Kemudian kalau ini CGP kalau bos bisa lah nanti Bu Fitri. Kemudian kalau CGP ini Bu Fitri makanya saya nanti minta teman-teman atau mentor dan minta feedback gitu Bu Fitri yang dapat membantu saya dalam pendidikan CGP Bu Fitri. Karena kenapa Bu Fitri? Saya percaya gitu karena tanpa dukungan mereka itu kita tidak akan bisa apa-apa Bu Fitri. Jadi dukungan dari teman-teman sejawat itu adalah pendorong motivasi bagi saya Bu Fitri, mungkin itu Bu Fitri. Bagus Bu Yosi. Kepada teman sejawat atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu Bu Yosi dalam Bu Yosi sekarang lagi pendidikan CGP nih, jadi mungkin Ya, bantu kepada teman itu sangat bagus sekali. ya. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan
coaching ini Bu Yosi? Saya akan Bu, tindak lanjutnya saya akan bekerja dengan ikhlas Bu Fitri. Kemudian karena saya berprinsip gitu ya Bu Fitri ya. Karena sebaik-baik manusia Bu Fitri adalah berguna bagi orang lain. Dan juga kita ini jangan berhenti. Nah, bola jangan berhenti. Jangan bola itu berhenti di tangan kita gitu tuh kalau masalah bos Bu Fitri. Jadi saya akan terus dan berusaha memanage waktu yang intinya ya Bu Fitri, kemudian agar amanah itu benar-benar terlaksanakan, karena apalagi kita sebagai guru ya Bu Fitri menjadi menjadi pemimpin dan amal jariah. Jadi saya akan bertekad Bu Fitri akan mengerjakan sebaik-baiknya tugas yang sudah diamanahkan kepada saya. Mungkin itu aja Bu Fitri. Baik Bu Yosi, Ya. sangat bagus sekali langkah-langkah, aksi, dan tanggung jawab dari pekerjaan Bu Yosi. Selain pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama Bu Yosi, tapi Bu Yosi di sana menjadikan pekerjaan ini sebagai ladang pahala bagi Bu Yosi, seperti itu ya Bu Yosi. Ya. Semoga Bu Yosi semangat terus. Ya. Bu Yosi sukses, bisa lulus CGP, juga bisa menjadi bendahara BOP yang baik. Saya selalu mendukung Bu Yosi. Semoga Bu Yosi selalu sehat, semangat. Sukses Bu Yosi. Sama-sama. Terima kasih Bu Coach yang hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.